Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai isu etika bisnis di bidang pemasaran, SDM, dan keuangan. Pertama-tama, perkenalkan saya Siti Sundari sebagai moderator dan teman saya Rian Dwi Setiawan sebagai penyaji. Saya Ibnu Malik Asajat sebagai pemateri. Saya Badrus Soleh sebagai materi. Pada bab pertama, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengertian etika bisnis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus dapat diingat, dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Isu-isu dalam etika bisnis. Yang pertama, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Suatu istilah umum di mana hak-hak dan kewajiban etika yang ada di antara perusahaan dan masyarakat diperdebatkan. Yang ketiga, masalah etis tentang hubungan antar perusahaan yang berbeda, misalnya saling bermusuhan, perang harga, spiones, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat, masalah kepemimpinan, tentang tata kelola perusahaan dan usaha sosial perusahaan. Yang kelima, kontribusi politik yang dibuat oleh perusahaan. Yang keenam, reformasi hukum seperti perdebatan etis, memperkenalkan kejahatan mematikan perusahaan. Dan yang terakhir, penyalahgunaan kebijakan etika perusahaan sebagai instrumen pemasaran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Dwi Setiawan. Isu-isu etika bisnis di bidang pemasaran. Etika pemasaran adalah himpunan bagian dari etika bisnis, yang dimana etika pemasaran berfokus pada dua masalah utama. Yang pertama adalah perhatian secara filsafati seperti Milton, Friedman, and Ayn Rand mengatakan bahwa etika dalam pemasaran adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang kedua adalah dari fokus bisnis praktik transaksi, yang berpendapat bahwa pemasaran bertanggung jawab kepada konsumen dan para pemangku kepentingan sama seperti ia bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Beberapa isu etika pemasaran yang sering muncul adalah berikut ini. Yang pertama, harga. Penetapan harga, diskriminasi harga, menggelapkan harga. Yang kedua, praktek anti-kompetitif. Taktik harga untuk menutupi isu-isu seperti manipulasi. Yang ketiga, loyalitas dan rantai pasokan. Isi iklan, iklan menyerang, pesan subliminal, seks dalam iklan, produk dianggap. Yang keempat, sebagai bermoral ataukah berbahaya. Anak-anak dan pemasaran. Pemasaran di sekolah oleh anak apakah etis? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Malik Asajat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Rian Dwi Setiawan. Isu-isu etika bisnis di bidang SDM. Manajemen sumber daya manusia mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kinerja, pelatihan, dan pembangunan, hubungan industrial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Masalah-masalah di mana etika sangat penting. Yang pertama,
isu diskriminasi termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama, cacat, berat, dan daya tarik. Yang kedua, masalah timbul dari pandangan tradisional hubungan antara majikan dan karyawan. Yang ketiga, isu seputar representasi karyawan dan demokratisasi di tempat kerja, serikat pekerja, pamong kerja, dan sebagainya. Yang keempat, isu yang mempengaruhi privasi karyawan, seperti tes narkoba. Dan yang kelima, isu yang mempengaruhi privasi majikan, membocorkan rahasia. Yang keenam, masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan kekuasaan antara majikan dan karyawan. Contohnya perbudakan karyawan. Dan yang terakhir, isu tentang keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Badrus Soleh. Silahkan, Saudara Badrus Soleh. Isu-isu etika bisnis di bidang keuangan. Keuangan menjadi disiplin terkait tentang masalah teknis seperti bagaimana mengoptimalkan hutang dan ekualitas pembiayaan, kebijakan dividen, dan evaluasi proyek-proyek alternatif investasi seperti penilaian opsi, future, derivative effect, portofolio, diversifikasi, dan lain-lain. Kreatif akuntansi, manajemen laba, analisis keuangan yang menyesatkan, insider trading, efek penipuan, ember toko penipuan forex, keprihatinan, dalam kurung pidana, manipulasi pasar keuangan, eksekutif kompensasi pembayaran, kekhawatiran berlebihan, dibuat untuk CEO perusahaan dan manajemen puncak lainnya, penyuapan suap, pembiayaan fasilitasi, sementara ini bisa dalam bentuk atau jangka pendek. Kepentingan perusahaan atau pemegang saham, mungkin praktek-praktek anti persaingan atau menyinggung perasaan terhadap nilai-nilai masyarakat. Kantor akuntansi publik yang menjalankan usahanya dengan mengabaikan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih. Untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lewat pandu daring. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.